adik-adik sekolah minggu. Berjumpa kembali dengan Bu Adik dalam sekolah online di KJ Karanganyar. Tidak terasa ya sudah 1 pekan kita tidak berjumpa. 1 pekan itu berapa hari ya adik-adik? 1 pekan itu 7 hari. Lama kan ya? Makanya Bu Adik udah kangen sekali dengan kalian. Nah, kalau dalam sepekan kita tidak berjumpa dan kalau pada hari ini, pada kesempatan ini, pada pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu di sekolah minggu, itu semata-mata hanya karena kemurahan Tuhan, semata-mata karena penyertaan Tuhan, semata-mata karena kepedulian Tuhan kepada kita. Nah, sekarang pertanyaannya Bu Adik, kalau Tuhan saja sudah begitu peduli kepada kita, kepada Bu Adik, kepada adik-adik semuanya, Bu Adik mau tanya, apakah adik-adik juga peduli dengan teman-teman di sekitar adik-adik, dengan orang-orang di sekitar adik-adik? Siapa yang peduli? Angkat tangannya. Ya, oke, siapa yang belum? Jawabnya mana? Oh iya, nggak apa-apa. Yang peduli sudah oke, yang belum tidak masalah. Karena hari ini, pada sekolah minggu ini, kita mau belajar bersama-sama untuk menumbuhkan rasa kepedulian kita kepada orang-orang di sekitar kita. Bu Adik bertanya, adik-adik bersedia? Oke, kalau adik-adik bersedia, adik-adik kasih kode gini ya. Aku bersedia. Bu Adik mau tanya dulu. Sekarang urut dari kelas yang paling kecil. Kelas Bethlehem. Halo adik-adik, kalian bersedia? Aku bersedia. Hebat. Selanjutnya untuk adik-adik kelas Firdaus. Halo adik-adik kelas Firdaus, kalian bersedia? Aku bersedia. Oke. Yang terakhir, adik-adik, kakak-kakak yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Bu Adik tanya, kalian bersedia? Aku bersedia. Oke, terima kasih semuanya. Yang dikasih Tuhan, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik siapkan dulu Alkitabnya, siapkan dulu alat tulisnya, mungkin ada yang harus dicatat ya. Adik-adik duduk yang manis, kita mau bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau mengangkat satu pujian, Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti.
kita mulai ke firman Tuhan, sebelumnya Bu Ade mau tanya dulu. Kira-kira adik-adik masih ingat nggak ya ayat hafalan minggu lalu? Aduh, puji Tuhan, pada ingat semuanya. Kalau begitu Bu Ade mau ngajak kalian untuk kita baca bareng-bareng ya, kita ucapkan bareng-bareng ya ayat hafalan minggu lalu yang diambil dari Yohanes 15 ayat 14. Sekali lagi, Yohanes 15 ayat 14 kita ucapkan bersama-sama. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Hore, masih siap, masih ingat semuanya. Nah adik-adik, kalau sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa supaya Tuhan memberkati ibadah kita pada hari ini. Bu adik pimpin ya, adik-adik ambil sikap berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan menyertai dalam sepanjang malam hari kami istirahat dalam tidur kami, dan pada pagi hari ini Engkau boleh membangunkan kami dalam keadaan sehat. Kami mengucap syukur Tuhan untuk matahari yang begitu indah, hangatnya matahari yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan semua itu karena kepedulian-Mu, karena penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan mengikuti sekolah minggu online. Kiranya Tuhan menyertai kami Tuhan, Tuhan mempersiapkan hati kami sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya dalam keadaan baik. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Engkau juga menyertainya dan memberikan hikmat untuk apa yang akan disampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semua. Pastinya kalian masih stay tune di depan layar laptop atau HP kalian kan? Nah hari ini Bu Mirna juga adik-adik dan papa mama yang sekarang mendampingi di rumah, kita mau sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Nah, terambil dari mana ya firman Tuhan kita pada hari ini? Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari bacaan Yohanes 17 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-19. Bu Mira ulangin ya, bacaan firman kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Yohanes 17 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-19. Tapi adik-adik, sebelum kita lanjut nih, kita mau sama-sama nonton video yang satu ini ya. Kita saksikan bersama.
tadi adik-adik sudah menyaksikan videonya ya. Bareng-bareng kita nonton videonya. Nah, buat adik-adik Bethlehem, Firdaus, Kanaan, apa ya tadi yang kalian lihat? Videonya tentang apa sih ceritanya? Iya, ada seekor anjing dan burung hantu yang imut, yang kecil. Nah, mereka punya nama ya adik-adik ya. Anjingnya namanya Ingo dan burung hantunya yang kecil namanya siapa? Poldi ya. Nah, tadi kalau adik-adik sudah melihat foto-foto mereka, gambar-gambar mereka, kira-kira nih menurut adik-adik mereka tuh ngapain ya? Itu foto-fotonya itu tuh menceritakan tentang apa sih? Ada yang tahu nggak adik-adik di rumah? Betul sekali. Iya, tadi videonya menceritakan tentang apa? Persahabatan. Ya, persahabatan dua ciptaan Tuhan, dua hewan dari jenis yang berbeda loh adik-adik. Bisa bayangin ya, burung hantu, bayi burung hantu malahan. Kecil, imut, dia bersahabat dengan anjing yang kalau dilihat anjing itu yang tadi namanya Ingo tadi bukan dari jenis anjing yang jinak atau yang gampang bersahabat dengan hewan lainnya loh adik-adik. Tapi tadi dari videonya adik-adik bisa melihat ternyata anjing tadi yang namanya Ingo bisa bersahabat dengan anak burung hantu yang namanya Poldi, bisa memberikan perhatian ya, dan kelihatan sekali ya adik-adik ya kalau Ingo sangat sayang sekali sama Poldi ya. Kelihatan sekali dari cerita tadi kalau ada ikatan yang kuat antara Ingo si anjing tadi dengan burung hantu tadi yang namanya Poldi ya. Mereka bersahabat, kemana-mana mereka selalu bersama ya. Ingonya sendiri juga selalu memberikan perhatian kepada Poldi ya, walaupun kalau dibilang orang si Ingo atau anjing itu tuh sebenarnya keturunan anjing yang galak ya, susah bersahabat dengan hewan yang lainnya karena yang biasa dipakai oleh para polisi. Adik-adik pernah ngeliat nggak bapak polisi yang suka bawa anjing itu, anjing pelacak gitu ya biasanya ya. Nah itu seperti itu sebenarnya si Ingo, tapi ternyata tidak. Ingo juga bisa menjadi anjing atau menjadi sahabat buat Poldi, sahabat yang baik. Nah adik-adik, dari kisah Ingo dan Poldi ini kita diajarkan. Diajarkan apa ya? Bu Mirna, diajarkan untuk peduli dengan sesama makhluk Tuhan. Kalau Ingo si anjing dan Poldi si anak burung hantu tadi saja bisa bersahabat, bisa saling memberikan perhatian. Kira-kira nih, Bu Mirna, adik-adik juga di rumah yang Bethlehem, Firdaus, Kanaan, bisa nggak ya seperti mereka? Pastinya bisa dong ya, dan bahkan mestinya lebih daripada Ingo dan Poldi tadi. Kita belajar untuk bisa peduli dengan sesama makhluk Tuhan ya. Karena apa adik-adik? Tuhan Yesus juga mengajarkan seperti itu loh kepada kita. Tuhan Yesus saja bisa memberikan perhatian. Tuhan Yesus bisa menunjukkan sikap peduli ya waktu itu terhadap siapa? Murid-murid Tuhan Yesus. Nah, kira-kira nih waktu itu Tuhan Yesus menunjukkan sikap pedulinya, perhatiannya kepada murid-muridnya tuh dengan cara apa ya? Bagaimana ya caranya Tuhan memberikan perhatian ke murid-muridnya, menunjukkan sikap peduli ke murid-muridnya? Ada yang tahu?
Betul banget. Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus berdoa untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan murid-muridnya adik-adik. Nah, itu salah satu bentuk perhatian, kepedulian yang diajarkan oleh Tuhan Yesus buat siapa? Ya buat Bu Mirna, mengajarkan buat adik-adik semua ya, bagaimana cara kita menunjukkan rasa peduli atau perhatian kita kepada sesama ya. Apalagi sekarang nih adik-adik masih di masa pandemi. Ya, kita nggak bisa ketemu dengan siapapun, bahkan dengan teman nggak bisa ketemu, ya, dengan bapak ibu guru nggak bisa ketemu, nggak cuma di sekolah minggu pun juga kita masih harus online ibadahnya. Nah terus gimana dong Bu Mirna caranya kita memberikan perhatian? Dengan cara seperti tadi yang bisa kita lakukan, yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, kita bisa berdoa. Nah, tadi Mbak Mirna sudah menyebutkan ya, salah dua yang bisa kita doakan. Nah, kalau kita mau menyebutkan nih adik-adik, siapa saja yang perlu kita doakan? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Adik-adik Bethlehem, Firdaus, Kanaan, pasti tahu deh, tanya sama papa mama deh. Siapa ya kira-kira yang perlu kita bawa dalam doa, yang bisa kita tunjukkan perhatian kita atau kepedulian kita lewat doa? Siapa saja yang bisa kita doakan? Satu, betul sekali, diri kita sendiri kita doakan, ya. Yang kedua, siapa? Saudara ya, kita bisa berdoa buat saudara-saudara kita juga ya adik-adik. Kemudian ada siapa lagi ya? Yang ketiga siapa lagi? Orang tua, betul sekali. Orang tua kita juga perlu mendoakan buat mereka ya. Karena selama ini siapa coba yang menjaga adik-adik ya, yang sudah merawat adik-adik dari bayi lahir sampai segede sekarang ya. Papa, mama, orang tua pastinya. Terus siapa lagi yang keempat? Ayo, siapa yang tahu yang keempat? Teman-teman, betul sekali, pinter semua. Teman-teman juga perlu kita berdoa buat mereka, biar mereka juga sehat ya. Mereka merasakan kebahagiaan juga seperti yang kita rasakan juga ya adik-adik. Terus ada lagi loh, coba siapa lagi? Yang kelima, guru-guru ya, kita perlu mendoakan guru-guru. Pak Pendeta, kita punya Pak Pendeta namanya siapa? Ada yang tahu? Pak Purnomo, iya betul sekali ya, pinter semua. Kita juga perlu berdoa buat Bapak Pendeta, guru-guru sekolah ya, kemudian juga guru-guru sekolah minggu, dan itu yang beberapa yang bisa adik-adik juga Bu Mirna dan kita semua berdoa buat mereka, menunjukkan peduli kita kepada mereka melalui doa kita ya. Jadi adik-adik bisa mulai belajar nih. Mungkin hari ini berdoa dulu buat papa mama, buat saudara ya. Dan Bu Mirna yakin kalau kita semua, terutama adik-adik juga di rumah, itu pastinya akan dengan senang hati untuk melakukan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Apa tadi? Peduli. Ya, peduli dengan sesama ya. Bu Mirna yakin adik-adik pasti selalu rajin berdoa buat semuanya ya. Dan kalau misalnya adik-adik di rumah kesulitan, bagaimana harus berdoa ya? Adik-adik bisa minta bantuan dari papa mama ya. Jadi kita mau sama-sama
menunjukkan peduli kita, menunjukkan perhatian kita kepada semua orang melalui setiap doa kita. Adik-adik siap? Pastinya siap ya. Kita mau sama-sama belajar untuk meneladani kepedulian dari siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Baiklah adik-adik, setelah kita tadi mendengarkan firman Tuhan, kita mau Tuhan Yesus sendiri yang memberkati kita, memampukan kita juga adik-adik di rumah untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kita akan bersama-sama berdoa. Kita mau Tuhan Yesus bekerja penuh untuk firman yang sudah Tuhan ajarkan buat kita. Mari Bu Mirna hantarkan, kita berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk teman-temanku, guru-guru dan sekolahku. Tuhan, berkati mereka, jagai mereka dan berikan mereka kesehatan. Dan kami juga tak lupa berdoa untuk pandemi ini agar segera usai dan kami boleh beraktivitas dan bersekolah kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Bapa yang ada di surga, Allah Bapa kami yang Maha Kuasa. Kami berdoa untuk orang tua dan saudara kami. Berikanlah orang tua kami kesehatan dan kelimpahan berkat. Berikanlah orang tua kami kesabaran dalam mendidik kami. Berkatilah saudara-saudara kami ya Bapa. Ajari kami untuk hidup rukun dan saling menyayangi. Ajari kami untuk patuh pada orang tua kami. Terima kasih ya Bapa, kami hanya berdoa dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Indonesia. Berkatilah para pemimpin negara Indonesia agar seturut dengan kehendak-Mu. Berikanlah rasa aman, damai, dan sejahtera untuk semua warga negara Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang begitu indah terdengar di telinga kami. Tidak hanya terdengar, tetapi kami juga boleh mendapatkan firman Tuhan yang begitu luar biasa bekerja atas kehidupan kami, terkhusus buat adik-adik di rumah Tuhan dari kelas Bethlehem, Firdaus, Kanaan. Kiranya Tuhan Yesus berkati mereka satu persatu. Mampukan mereka untuk bisa melakukan apa yang sudah Tuhan teladankan buat mereka. Mereka bisa mulai belajar untuk peduli dengan orang-orang di sekitar mereka. Dan biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang terus bekerja atas kehidupan mereka semua Tuhan. Dan kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu sendiri yang bekerja begitu luar biasa. Karena kami yakin dan percaya bahwa adik-adik di rumah mereka semua adalah anak-anak perjanjian yang Tuhan sendiri yang bekerja penuh atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga, karena hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Katakan bersama, amin. Nah adik-adik, tadi Bu Mirna sudah menyampaikan firman Tuhan ya. Adik-adik juga sudah diajak lihat videonya. Indah sekali ya adik-adik. Tadi kita lihat apa? Oh ya betul, tadi ada persahabatan antara siapa adik-adik? Antara dua ekor binatang. Yang apa? Yang berlainan jenisnya. Yang satu apa? Seekor anjing, iya betul. Terus satunya apa adik-adik? Satunya anak burung hantu. Wah, luar biasa ya adik-adik. Meskipun dua binatang yang berbeda jenis, tapi ternyata mereka bisa saling memperhatikan, bisa saling mengasihi, bisa saling memberikan rasa peduli. Luar biasa ya. Itu saja binatang apa adik-adik. Apalagi
Kita anak-anak Tuhan, pastinya kita bisa berbuat lebih lagi, lebih besar lagi dibandingkan binatang-binatang itu tadi. Indah ya adik-adik ya? Nah, makanya untuk mengucap syukur atas firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kita, kepada adik-adik, kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, seiring persembahan ini kita mau mengangkat sebuah pujian persembahan kami. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Ya adik, mari kita bawa persembahan kita ini di dalam doa buat diantarkan ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk banyak berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami. Juga mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah Engkau taburkan bagi kehidupan rohani kami. Bapa, saat ini kami juga memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Hanya sedikit sekali yang boleh kami berikan kepadamu Tuhan, tapi inilah yang menjadi persembahan terbaik kami. Kami berdoa kiranya Tuhan berkenan untuk menguduskan persembahan ini, sehingga persembahan ini boleh memberikan manfaat yang besar untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan ya kami Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum sekolah minggu selesai, kita akan memuji Tuhan sekali lagi ya. Kita mau mengangkat pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Adik-adik, sebelum sekolah minggu selesai, Bu Adik mengingatkan kembali ya. Ada satu tugas buat adik-adik, yaitu sebuah
ayat hafalan. Dalam 1 minggu adik-adik hafalkan. Sekolah minggu depan kita ucapkan bareng-bareng ya. Ayat hafalan hari ini diambilkan dari Yohanes 17 ayat yang ke-9. Ayo dibuka dulu Alkitabnya. Yohanes 17 ayat 9. Kita baca bareng-bareng ya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Gitu ya. Oke, terima kasih adik-adik. Sekolah minggu telah selesai. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.